Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Keluarga Al-Quran yang dirahmati Allah, apabila kita sedang dalam proses menghafal dan kita merasa bahwasanya hafalan itu susah sekali masuk, susah sekali dihafal. Kalau orang mungkin butuh satu ayat itu cukup dengan 10 kali pengulangan atau bahkan 5 kali pengulangan dia sudah hafal. Sementara kita mungkin sudah 20 kali mengulang, 50 kali mengulang, bahkan lebih dari itu tetapi tidak hafal-hafal. Janganlah berkecil hati dan janganlah menjadikan itu lemah kita atau bahkan menjadikan kita berhenti menghafal. Karena sesungguhnya justru kalau kita lebih banyak mengulang secara pahala, kita lebih banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wal min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan keluarga Al-Quran sekalian, kalau kita membaca dalam satu ayat mengulang 20 kali, bahkan lebih dari sampai 50 kali, berapa huruf, berapa ayat yang kita, artinya berapa pahala yang kita dapatkan dari setiap huruf yang kita baca. Itulah yang harus kita pikirkan. Dan walaupun sesungguhnya menghafal Al-Quran itu bukan tentang seberapa cepat kita menghafal, tetapi seberapa kita bisa menikmati proses dalam menghafal itu. Kita bisa menikmati ayat demi ayat yang kita hafal, kita bisa mentadaburinya, bahkan kita bisa sambil mengulang-ulang dalam sholat kita. Jadi keluarga Al-Quran sekalian, proses menghafal yang payah, proses menghafal yang mungkin tidak lebih cepat dari kawan-kawan kita, dari yang lainnya, itu adalah sebuah proses yang mungkin Allah sedang ingin kita membersihkan kesalahan-kesalahan kita di tempo yang lalu. Mungkin ada sedikit kesalahan yang perlu dibersihkan dengan itu, sehingga justru dengan kita menghafal Al-Quran itu dengan sedikit kepayahan, itu juga menjadikan Allah ingin melihat seberapa kuat, seberapa kita ingin dalam proses menyelesaikan 30 juz tersebut. Keluarga Al-Quran yang dirahmati Allah. Dan sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran itu dengan kepayahan, itu biasanya nanti dalam penjagaan dia akan lebih ekstra, artinya lebih menghargai hafalan tersebut. Ya, ini juga poin yang penting. Artinya ketika seseorang menghafal Al-Quran dengan susah payah, biasanya dia akan juga menjaga Al-Quran itu dengan sangat menghargai. Ya, ibarat kita mendapatkan barang dengan kemudahan, dengan kesusahan, yang satu mendapatkan barang dengan mudah, yang satu mendapatkan barang dengan susah. Biasanya orang yang mendapatkan barang dengan kesusahan itu lebih menghargai barang tersebut. Artinya begitu pun dengan hafalan. Orang yang menghafalnya dengan mudah, artinya dengan mungkin lebih cepat, biasanya dia tidak begitu menghargai hafalan tersebut. Artinya dia menyepelekan. Tidak seperti orang yang menghafalnya susah. Ya. Jadi orang-orang yang menghafalnya itu lebih susah, biasanya hafalannya lebih kuat. Karena dia merasa dulu dia menghafalnya dengan kepayahan, dulu menghafalnya dengan kesusahan, dengan air mata, sehingga dia betul-betul jaga Al-Quran itu. Ya, berbeda dengan orang yang menghafalnya cepat, biasanya dia menyepelekan hafalan tersebut. Dia merasa bahwasanya saya mudah mengulangnya. Artinya kalaupun hilang saya sebentar mengulangnya lagi. Dan ini yang terjadi sebagian besar. Jadi artinya orang yang mungkin sedang Allah coba dengan kesusahan menghafal Al-Quran, artinya kita menghafal Al-Qurannya dengan susah payah, janganlah berhenti, terus beristiqomah. Allah ingin melihat seberapa kuat kita dalam menghadapi kesabaran dalam menghafal Al-Quran tersebut. Karena sungguhnya selesai dan tidak selesai pun itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selesainya kita 30 juz adalah hadiah dari buah keistiqomahan tersebut. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk selesai kita 30 juz. Teruslah menghafal walaupun tidak hafal-hafal. Jangan pernah berhenti, karena sesungguhnya godaan syaitan itu akan selalu membisikkan kita untuk berhenti menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.